Assalamualaikum Story Lovebird, Sampurasun. Di video kali ini Story Lovebird akan bahas lovebird barong untuk sahabat hobi ngekek mania. Jadi simak videonya sampai selesai, sebagai ilmu bagi peternak pemula yang ingin breeding lovebird. Pernah mendengar istilah lovebird barong? Bagi peternak lovebird pemula, mungkin bertanya-tanya apa itu lovebird barong? Ternyata lovebird barong adalah hasil persilangan lovebird clef dan non-clef. Bagi yang belum mengetahui lovebird clef dan lovebird non-clef, kami akan menjelaskan sedikit. Jadi, lovebird clef adalah lovebird yang memiliki kacamata berwarna putih di sekitar matanya, sementara lovebird non-clef berarti tidak mempunyai kacamata. Untuk mendapatkan hasil kawin silang lovebird yang bagus, sebaiknya lovebird disilangkan dengan sesama jenisnya. Contohnya, non-clef dengan lovebird non-clef. Jika lovebird clef dan lovebird non-clef dikawinkan, maka hasilnya bisa menjadi lovebird barong. Mengapa disebut lovebird barong? Lovebird barong bukan berarti barongan yang menyeramkan, tapi lovebird yang tidak bisa menghasilkan keturunan atau lovebird mandul atau infertil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika lovebird clef seperti Fischeri, Personatus, Nyasa, atau Blackjack dikawinkan dengan lovebird non-clef, maka hasil anakannya menjadi lovebird barong. Saat lovebird barong diternak biasanya bisa bertelur tapi tidak ada isinya. Tentu hal ini akan cukup menguras tenaga dan modal pengeluaran. Lovebird barong mempunyai nilai persentase mandul sebesar 99,9%. Lovebird ini punya peluang tidak mandul 0,1%. Mengapa lovebird barong bisa mandul? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan peternak lovebird, apalagi para kicau mania pemula yang ingin menangkar lovebird. Jadi, sebenarnya pengaruh mandul tidaknya lovebird barong karena jumlah kromosom ganjil. Lovebird barong jadi mandul karena mempunyai jumlah kromosom ganjil yaitu 63. Perlu Anda ketahui, lovebird clef memiliki 62 kromosom, sedangkan lovebird non-clef 64 kromosom. Jika kedua indukan ini disilangkan lovebird clef 31 dan lovebird non-clef 32, maka anaknya jadi lovebird barong 63, ganjil dan infertil atau mandul. Sebagai gambaran nyata, jumlah kromosom lovebird Agapornis Fischeri 62 dan lovebird Agapornis roseichollis 64, sehingga menghasilkan anakan lovebird hybrid dengan jumlah kromosom 63, ganjil. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda mengawinkan lovebird yang satu spesies atau satu ras saja. Tujuannya agar hasil anakannya nanti tidak mandul. Anda juga boleh mengawinkan lovebird yang beda warna tapi harus tetap satu spesies. Misalnya, lovebird Agapornis Personatus Blue Series warna violet dengan lovebird Agapornis Personatus Green Series warna hijau standar. Silangan lovebird tersebut anakannya tidak mandul atau bukan lovebird barong. Namun, biasanya keindahan warna bulu anakannya nanti tidak seperti induknya atau istilah kasarnya warna lovebird tersebut akan rusak. Dan bagaimana ciri dari lovebird barong? Salah satu ciri yang mudah dilihat adalah dari warna paruhnya yang cenderung berwarna kuning, tidak seperti pada umumnya yang memiliki warna merah dan putih. Karena hal ini pula lah yang menjadikan harga lovebird barong menjadi rendah di pasaran. Alasannya ialah tidak sanggup diternakan, walaupun bahwasanya lovebird barong ini masih sanggup dilombakan untuk kelas suara. Sahabat Story Lovebird, jangan coba-coba bereksperimen untuk mengawinkan lovebird clef dan non-clef hanya sekedar untuk menggambarkan teori ini. Hanya sekedar saran, kalau berniat untuk breeding alangkah lebih baik untuk mencari indukan dari spesies yang sama walaupun berbeda jenis mutasi. Menyerupai Fischeri Misty masih kondusif kalau disilangkan dengan Fischeri Violet atau Personata Wild Color. Okelah sahabat Story Lovebird, itulah serba-serbi burung lovebird barong. Semoga bermanfaat, dan terus semangat breedingnya atau ternaknya. Dari kami Story Lovebird, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.